Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau misalnya teman-teman ingat dengan BSOD atau Blue Screen of Death, pasti teman-teman terbayangnya adalah suatu hal yang menyeramkan atau tampilan berwarna biru yang tulisannya nggak jelas, atau mungkin tampilan yang memang benar-benar ngebuat shock lah ya guys ya, kalau misalnya tampilan tersebut muncul di Windows teman-teman ya guys ya, karena itu merupakan screen error ya guys ya, atau screen of death ya guys ya, yang menunjukkan kalau misalnya Windows teman-teman lagi error. Tapi teman-teman pernah nggak sih ngedenger yang namanya Red Screen of Death atau RSOD ya guys ya? Red Screen of Death ya, jadi ini warnanya merah ya guys ya. Berbeda dengan Blue Screen yang warna biru, ini warnanya merah ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman belum pernah lihat ya guys ya, karena memang Red Screen of Death ini sudah tidak ada ya guys ya. Tapi rupanya itu Red Screen of Death pernah muncul di salah satu versi dari Windows ya guys ya. Oke, teman-teman juga pasti sadar ya guys ya. Kok ini Windows apa nih yang lagi teman-teman lihat ya guys ya? Ada di belakang saya nih guys ya. Oke, ini adalah Windows Longhorn. Oke, saya akan tunjukkan terlebih dahulu guys ya. Oke. Nah, ini adalah Windows Longhorn ya guys ya. Merupakan cikal bakal dari adanya Windows Vista ya guys ya. Ya, mungkin memang ya guys ya, Windows Vista sampai sekarang pun codename-nya adalah Longhorn ya guys ya. Jadi ini adalah Windows beta-nya dari Windows Vista. Bisa dibilang kayak gitu guys ya. Oke, jadi di Windows Longhorn ini merupakan satu-satunya Windows yang memiliki tampilan Red Screen of Death ketika errornya ya guys ya. Bukan error secara sistem ya guys ya, tapi error secara booting. Kalau misalnya teman-teman lagi booting gitu ya guys ya, dan kira-kira kalau misalnya Windows teman-teman tuh ternyata error ya guys ya pas lagi bootingnya, maka Red Screen of Death tersebut akan muncul ya guys ya. Oke, di sini saya akan langsung menunjukkan saja ya guys ya. Saya akan men-trigger suatu komen ya guys ya, agar Red Screen of Death ini bisa muncul ya guys ya. Oke, di sini saya akan coba untuk membuka command prompt ya guys ya. Oke, sekarang saya akan menuju langsung ke ini guys ya. Oke, kita akan langsung trigger ya guys ya. Oke, jadi cara men-triggernya ini kayak gimana guys ya? Oke, jadi intinya sebenarnya gampang sekali ya guys ya. Jadi teman-teman cukup bagaimana caranya, pokoknya file yang dibutuhkan untuk booting itu tidak tersedia dan tidak bisa dibaca oleh Windows. Intinya seperti itu ya guys ya, agar teman-teman bisa men-trigger dari Red Screen of Death ini guys ya. Oke, saya akan coba langsung sistem 32 seperti ini guys ya. Oke, dan saya akan langsung del semuanya ya guys ya. Oke, seperti ini guys ya. Oke, sip, kita akan coba yes. Seperti ini guys ya. Oke, semua filenya otomatis akan terhapus dan otomatis Windows juga tidak akan bisa berjalan dengan normal ya guys ya. Oke, nah sampai sinilah ya guys ya. Mungkin triggernya sudah cukup ya guys ya. Oke, sekarang saya akan coba langsung untuk merestart saja komputer ini guys ya. Oke, saya akan coba restart dan mungkin teman-teman langsung akan melihat tampilan dari Red Screen of Death itu ya guys ya. Oke, di sini saya akan langsung tunjukkan ya guys ya. Oke, sambil kita menunggu, mungkin teman-teman juga bakal penasaran ya guys ya, kayak gimana tampilan dari Red Screen of Death tersebut ya guys ya. Oke, memang di sini agak lama ya guys ya, tapi teman-teman silahkan bisa tunggu aja saja ya guys ya. Oke, seperti itu. Ya, mungkin kalau misalnya dibilang gitu ya guys ya, tampilan Red Screen of Death ini bagaimana? Nah, seperti ini ya guys ya. Mirip sekali seperti Windows Boot Manager-nya dari Windows 7 ya guys ya. Itu benar-benar sangat mirip sekali ya guys ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk di-zoomkan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, di sini saya akan coba untuk meng-zoomkan dulu tampilan dari jendelanya ya guys ya. Oke, seperti ini guys ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman akan melihat ya guys ya, kalau tampilan dari si ininya ya guys ya. Oke, di sini saya akan zoomkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini guys ya. Oke, tampilan Windows boot errornya guys ya. Oke, mungkin teman-teman juga sebenarnya akan melihat tampilan error seperti ini di Windows 7 ya guys ya. Tapi bedanya adalah warna hitam kalau di Windows 7. Kalau di Windows Longhorn ini warnanya merah ya guys ya. Oke, jadi yang mungkin membedakan adalah kalau di sini adalah warnanya ya guys ya. Oke, ini tampilannya sebenarnya sangat unik sekali ya guys ya, karena hanya ada di Windows Longhorn. Dan juga kalau misalnya teman-teman sadar, di bagian tulisan info ini ada tulisan ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman juga agak aneh gitu ya kalau misalnya melihat dari tulisan ini guys ya. An error occurred transparent exact tuiton ya guys ya. Oke, jadi ini bisa dibilang typo ya guys ya. Oke, jadi yang bikin unik dari Red Screen of Death ini adalah tulisan yang typo ini guys ya. Oke, mungkin teman-teman juga aneh ya guys ya melihatnya ya guys ya. Padahal ini adalah official dari Microsoft ya guys ya. Tapi kok ada yang namanya
typo ya guys ya, bahkan di error kayak gini ya guys ya, screen error seperti ini ya guys ya. Oke, seperti itulah ya guys ya. Mungkin teman-teman juga akan penasaran ya guys ya, kayak gimana sebenarnya kalau misalnya Windows error ini ada di Windows 7 atau di Windows Vista lah ya guys ya, minimal di Windows Vista yang sudah final ya guys ya. Oke, ini pasti akan sangat mengejutkan lah ya guys ya, karena tampilannya warnanya merah sekali ya guys ya, dan bener-bener bisa dibilang feel-nya tuh seperti dark banget gitu ya guys ya, warna merah ya guys ya. Makanya kenapa akhirnya karena alasan tersebut ya guys ya, Microsoft akhirnya membuang warna merah ini dan akhirnya mengembalikan menjadi warna hitam saja seperti itu ya guys ya, sampai Windows 7 ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasan kali ini. Semoga teman-teman juga sudah selesai rasa penasarannya, dan semoga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Oke guys ya, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk subscribe, share juga, stay tune di channel ini ya guys ya, untuk melihat konten-konten yang lain seputar komputer ini ya guys ya. Oke guys ya, saya Nanda Berdika, see you next time.